يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Para ikhwah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pengkajian kitab Al-Manhaj As-Sahih dalam masalah aqidah, yang di dalamnya ada ayat dan juga hadis yang bisa kita petik faedah yang sangat bermanfaat dan begitu banyak darinya. Kita masih di bab qiyamil hujjati bir rusul, tegaknya hujjah dengan adanya para rasul, dan kita mulai dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 5 hal atau 5 poin. Disebutkan, akan Anda bacakan dulu hadisnya sesuai dengan tulisan di kitab. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila kulli ahmarin wa aswad wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla ahadan qabli wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjida fa ayyuma rajulin adrakatuhu salatu salla haythu kan wa nusirtu birru'bi baina yaday masirata ash-shahr wa u'titu ash-syafa'ah muttafaqun alaih. Taib. Ini 5 hal. Dikatakan oleh Nabi SAW, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberikan 5 hal yang nabi-nabi sebelum saya itu enggak diberikan hal-hal itu. Enggak diberikan 5 hal itu. Cuman saya doang yang diberikan ini, 5 hal. Yang pertama, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk kaumnya mereka masing-masing, terutama di kalangan Bani Israel. Adapun aku bu'itsu ila kulli ahmarin wa aswad. Adapun aku diutus untuk semua pihak, baik yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tuhal, atau wa lam tuhil bisa, wa lam tahil li ahadin qabli. Dihalalkan untukku ghanimah, yaitu harta rampasan perang di syariatku. Adapun syariat sebelumku maka tidak dihalalkan untuk syariat sebelumku. Kedua, nanti kita jelasin satu-satu. Yang ketiga, wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjida. Dan dijadikan untuk syariatku bumi itu, tanah itu baik dan suci menyucikan, serta bisa sebagai tempat sujud semua bagian bumi. Fa ayyuma rajulun atau ar-rajulin adrakathu salatu shalla haitsu kan. Maka siapapun orang yang masuk waktu salat dan dia wajib salat, maka dia bisa salat di mana saja sah. Kemudian yang keempat, wa nusirtu birru'bi baina yaday masirata syahr. Dan aku dimenangkan oleh Allah Ta'ala dengan rasa takut yang ada pada hati musuh dari jarak
sebulan perjalanan. Nanti kita jelaskan. Yang kelima dan terakhir, wa u'titu syafa'ah. Dan aku diberikan syafaat, diberikan hak untuk memberi syafaat. Nah, untuk hadis ini korelasinya dengan bab tegaknya hujjah dengan adanya para rasul. Yaitu kalimat yang pertama, setiap nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk kaumnya sendiri. Adapun Nabi Muhammad SAW maka diutus untuk seluruh dari kaum. Jadi syariatnya berlaku sampai sekarang untuk ras manapun, negara manapun, daerah manapun. Ya begitu. Ini yang menjadi dalil bahwasanya adanya Nabi Muhammad SAW menyebarkan ilmu dan iman, dakwah. Maka ini siapapun yang mendengarnya wajib untuk masuk Islam. Wajib untuk masuk Islam. Kita akan bahas dulu hadis ini. Ya, kita bahas dulu insyaallah. Dikatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Ya, kita bahas yang pertama. Kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semua diutus untuk mendakwahi kaumnya masing-masing. Terutama kalangan Bani Israel. Bani Israel itu baru ada setelah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Bani Israel itu artinya anak-anaknya Nabi Israel, anak keturunannya Nabi Israel. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu termasuk nabinya Bani Israel. Ya, termasuk suku Bani Israel. Kemudian Nabi Daud juga begitu, Nabi Sulaiman dan seterusnya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu semua kalangan Bani Israel. Nabi Isa termasuk kalangan Bani Israel. Dari Bani Israel inilah kemudian nanti ada kitab seperti Injil, sebelumnya Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, Zabur untuk Nabi Zabur untuk Nabi siapa? Daud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam. Itu semua kitab-kitabnya Bani Israel. Nah, untuk Zaburnya Nabi Daud itu ya sudah tidak ada bekasnya. Adapun Taurat dan Injil, maka ini sebenarnya peninggalannya itu ya masih bisa dibilang jejaknya masih ada, cuman sudah banyak diubah oleh para pemuka agama sejak zaman ketika itu. Nah, dari Bani Israel inilah kemudian sampai sekarang ada namanya agama Yahudi dan agama Nasrani. Tapi ini versi menyimpangnya. Yang aslinya agamanya Nabi Musa itu agama Islam. Namun banyak dari pengikutnya kemudian atau sebagian dari orang yang Bani Israel ketika itu mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam sampai sekarang, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka adalah versi kafirnya aslinya orang-orang Bani Israel yang harusnya mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam dan mengimani seluruh dari para nabi dan rasul. Adapun Nasrani maka ini sebenarnya penyelewengan atau penyimpangan dari agamanya Nabi Isa alaihissalam, yaitu agama Islam. Aslinya tentu Nabi Isa dan seluruh nabi agama Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menunaikan syariat Allah dan mendakwakannya. Ya. Dan sekarang bukan masalah kebenaran itu adalah yang paling tua, bukan. Kebenaran itu adalah yang paling sesuai dengan arahan Allah Ta'ala dan para rasulnya. Sebagian dari orang non-muslim mereka menyatakan orang Yahudi mereka berbangga dengan kebenaran yang menurut mereka ada pada mereka. Karena apa? Kami itu termasuk agama yang lebih tua daripada kalian, wahai orang-orang muslim. Nasrani juga begitu, merasa bahwasanya orang-orang muslim hanya mengkopas agama-agama sebelumnya. Ya, sekarang kita klaim kebenaran itu tidak boleh didasarkan atas lebih tuanya siapa. Tapi benar apa enggak ente gitu? Benar apa enggak? Ya. Lah percuma dong kalau misalnya merasa lebih awal adanya agama kalian, tetapi ternyata justru kalian menyimpang dari nabi-nabi kalian sendiri. Dan itu pun sejak zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu banyak yang menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan orang-orang yang menyelisih Nabi Musa ini yang kemudian turun-temurun tetap mereka pada agama yang menyimpang. Ketemu Nabi Isa alaihissalam, artinya Nabi Isa kemudian lahir, malah mereka justru memburon Nabi Isa alaihissalam dan pengen membunuhnya dan menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai
naudzubillah, anak pelacur. Karena Maryam itu, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam, tidak memiliki suami, kok bisa lahir anak. Maka mereka kemudian orang-orang Yahudi menganggap sampai sekarang Nabi Isa, Jesus itu adalah anak ya pelacur, naudzubillah min dzalik. Ya, anak haram, naudzubillah min dzalik. Dari kalam itu semoga Allah melaknat Yahudi dan juga Nasrani. Nah, di sini ajaibnya teman-teman sekalian, di masa-masa sekarang, di perpolitikan antara Gaza, Israel, negara Zionis, kemudian baru kemarin apa yang terjadi tahu nggak? Dibom, yang mana bom? Qatar di Doha. Tapi sebenarnya bukan mengincar Qatarnya, sebenarnya mengincar apa? Hamas, yaitu salah satu orang besar atau orang-orang besar Hamas yang mereka ada di Doha atau Qatar. Ya. Sebenarnya ini strategi politik juga, ya. Nyasar ke Doha, Qatar, urusannya apa coba? Ya urusannya sebenarnya politik. Ya, ada strategi di situ. Ya, mana Qatar itu kan pro dengan Amerika Serikat. Israel dengan Amerika Serikat sekarang kan lagi kurang baik hubungannya. Ya. Jadi Qatar ini memang kadang tempat persembunyian bagi sebagian pihak, ya. Ajaibnya ya, Iran pun beberapa waktu lalu juga ngebom Qatar karena ada musuh, ya, di Qatar itu. Jadi bukan Qatarnya aslinya, ya, tapi ada behind the scene itu ada sesuatu. Ala kulli hal, kita lihat sekarang ya bagaimana orang-orang Yahudi, ya, yang perdana menterinya Israel siapa sekarang? Siapa? Benjamin Netanyahu. Jadi Benjamin itu aslinya kalau Arabnya apa? Binyamin, gitu. Itu nama adiknya Nabi Yusuf. Itu salah satu Bani Israel. Nabi Israel itu Nabi Yakub. Bapaknya Yusuf itu Israel namanya. Yakub, Jacob. Ya. Punya anak dari istri pertama 10. Dari istri kedua 2, jadi 12 anak. Yang paling bontot itu Binyamin namanya. Kita panggilnya Benyamin. Nah, sekarang udah nggak ada orang kita namanya Benyamin karena udah legenda tahun 95 wafat. Ya. Yang Betawi Benyamin Su'aib. Ya. Nah, Benyamin itu. Tapi almarhum itu bukan Yahudi, bukan. Nah, jadi biasanya kalau yang pakai nama Benjamin itu orang Yahudi. Ya, dia biasanya. Tapi kalau yang ini Benyamin Syuaib ini dari bahasa Arab. Ya, itu maksudnya Benjamin itu adalah adiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf kan kalau bahasa baratnya Joseph. Bawahnya Benjamin gitu. Oke. Nah, ini Perdana Menteri Israel. Apakah semua warga Israel itu setuju dengan bagaimana keputusan Perdana Menteri? Enggak juga, teman. Enggak juga. Anda juga mendengar beberapa laporan dari kantor berita barat, ya, yang mana sebagian dari warga negara Israel itu juga sebenarnya enggak terwakilkan dengan apa yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan Israel itu. Dari menyerang ini, menyerang itu enggak semuanya sepakat sebenarnya warga-warganya. Taib, mereka ini sampai sekarang nggak mau masuk Islam, orang-orang Yahudi, ya. Padahal mereka sebenarnya orang-orang yang sebenarnya tahu dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Mereka tahu Islam itu gimana, Islam itu benar. Mereka tahu itu. Berbeda dengan orang Nasrani, berbeda dengan orang-orang Nasrani. Kecuali Nasrani yang berilmu ketika itu. Di zaman Nabi SAW seperti Waraqah bin Naufal. Ya, salah satu keluarga jauhnya siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Warqah bin Naufal ketika ngelihat Nabi SAW, ya, itu baru ngelihat dan baru dengar ceritanya itu langsung beriman. Maka dikatakan oleh sebagian dari ulama, siapa Warqah bin Naufal ini, Warqah bin Naufal itu termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Nah, kalau Nasrani sampai sekarang itu emang kurang pengetahuannya tentang ini.
Tapi sekali mereka kemudian tahu, tidak sedikit dari orang Nasrani kemudian masuk Islam. Makanya conversion growth atau apa namanya, pertumbuhan konversi orang Nasrani ke Islam itu di Eropa tumbuh pesat. Tumbuh pesat. Sampai ada pembahasan di barat tentang UK, United Kingdom, terutama negara Inggris. Kan UK itu ada 4 negara ya. Inggris, Wales, Skotlandia, sama Northern Ireland, Irlandia. Nah itu ada pembahasan apakah UK ini kelak akan menjadi negara Islam gitu, sampai gitu. Saking apa? Saking banyaknya orang yang masuk Islam dari orang-orang kulit putih, orang-orang barat. Dan banyak memang imigran yang ke Inggris tadinya. Orang Pakistan, orang Afghanistan, sebagian Muslim India, itu banyak yang memang ke Inggris, ya. Sehingga mereka membawa apa? Membawa agama Islam ke Inggris. Sekarang ini terjadi. Dan sebagian dari orang-orang asli pribumi British itu mereka apa? Banyak yang mulai masuk Islam. Ya, memang tentu belum sampai begitu banyaknya, tapi ini cukup menjadi perhatian publik baik di UK, United Kingdom secara khusus maupun di Eropa ataupun di dunia sekalipun. Ya, cukup tinggi. Ya. Terus di beberapa negara lainnya juga begitu. Ya, Eropa, tapi yang sedang paling populer ya di UK, United Kingdom, itu terutama negara Inggris. Gitu. Ya. Jadi cukup dihargai Islam ya di negara itu. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu lebih sulit untuk masuk Islam dibandingkan orang Nasrani. Ya, lebih sulit. Padahal orang-orang Yahudi itu lebih ngerti bahwa Islam itu benar dibandingkan orang Nasrani yang Allah Ta'ala sebutkan mereka itu dhalin, itu sesat karena apa? Nggak ngerti ilmunya tapi beramal. Itu karakteristik orang Nasrani. Ya. Tapi kalau dikasih petunjuk, dikasih dalil logika yang benar, itu banyak dari mereka kemudian ya menyadari bahwasanya agamanya nggak komplit, bahwasanya banyak kecacatan di propaganda agama mereka. Ya begitu. Nah, para nabi Bani Israel mereka diutus untuk kaumnya mereka sendiri, itu kalangan Bani Israel. Makanya untuk melihat sejarah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dakwah yang paling prioritas kaumnya. Walaupun ketika itu memang di Mesir, Nabi Musa ke Mesir bersama kaumnya. Ternyata di Mesir juga banyak kesengsaraan di situ. Karena Firaun. Bukan pergi Mesir, memang Nabi Musa alaihissalam itu lahir di Mesir, tapi dari perut Bani Israel. Jadi coba antum perhatikan geografi letak Palestina, ya, atau tanah Syam pada umumnya, yang mana di seluruh banyak Bani Israel di situ, terutama Palestina, dengan Mesir itu dekat banget, sampingan, ya. Cuma beda selat sedikit lah, pakai apa, lautan sedikit, sungai sedikit, selat gitu, deketan. Antum lihat di peta. Ya dulu jadi sejarahnya sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, itu Bani Israel itu sudah ada sekian, ya, di Mesir. Nah, Firaun itu adalah julukan raja, bukan nama orang. Ya, julukan raja. Firaun itu julukan raja. Berarti kalau di kita nih ada misalnya di keratonan Sri Sultan gitu. Nah, itu julukan, gelar. Firaun yang versi ketika itu bermimpi suatu ketika ada seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel itu akan menghancurkan kerajaan Firaun, gitu. Firaun. Karena Mesir itu penduduk aslinya sukunya bangsa Kipti namanya, Kipti, bukan Bani Israel. Jadi beda mukanya. Coba antum lihat muka orang, ya sekarang nggak tahu orang asli Mesir kayak gimana, Allah alam. Tapi namanya suku itu beda gitu loh. Negara beda kan. Bani Israel itu kan bukan orang Afrika. Sementara Mesir itu kan di benua Afrika. Tapi ini bukan Afrika yang hitam gitu loh. Kalau antum lihat Afrika yang
Afrika Utara, Tunisia, Mesir, Aljazair, Maroko, itu banyak yang putih. Ya, ya. Coba antum pernah lihat orang-orang Maroko, Tunisia, itu rata-rata banyak yang putih. Ada emang hitam ya, kayak Indonesia lah banyak hitamnya. Bahkan lebih banyak hitamnya sih. Itu banyak orang-orang kulit putih. Bahkan sebagian mukanya muka Arab kadang-kadang. Nah, tapi tetap aja beda gitu loh. Antara orang Bani Israel dengan orang asli Afrika versi Afrika Utara. Afrika Utara itu berarti Afrika bagian atas ya. Dari kelihatan mana yang Bani Israel, mana yang asli Kipti itu orang bisa ngebedain. Orang bisa ngebedain. Dan namanya penduduk lokal asli Kipti ya. Dan ada penduduk yang imigran yaitu siapa? Bani Israel. Pasti treatmentnya beda dong. Treatmentnya beda. Lalu dia bermimpi bahwasanya lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang nanti bakal menghancurkan kerajaannya. Ketakutan dia. Makanya kemudian diputuskan suatu keputusan, jika ada anak laki-laki terlahir dari perut perempuan kalangan suku Bani Israel, maka bunuh. Itu sebabnya. Ada yang perempuan biarin. Saking ketakutannya tuh. Baru bayi aja udah dibunuh saking takutnya. Itulah orang sombong itu adalah orang yang sedang menahan rasa khawatirnya. Itu orang sombong. Makanya sensitif dia. Firaun kan sombong, dia nggak mau orang sombong, rakus, banyak hal yang ditahan sehingga ada sedikit gangguan panik dan membuat keputusan yang bodoh gitu loh, yang nggak masuk akal kadang-kadang. Seperti ini diantara contohnya. Nah gitu. Tapi ya Allah Taala kan maha tahu ya dan maha kuasa ya. Nah begitu ya. Nabi Musa pun kemudian tumbuh. Inilah yang bakal menjadi penyebab kehancuran Firaun dan bala tentaranya Nabi Musa. Oke, Firaun ngeburan Nabi Musa tuh sering jadi buronan si Firaun ini. Karena firasatnya ini kayaknya dia nih. Kok bisa lolos nih anak laki-laki ini? Ya. Dan bisa lolosnya itu bahkan mendapat legalisir segel dari istrinya. Istrinya sendiri yang jangan dibunuh. Gitu kan? Jangan dibunuh. Itu Allah punya cara. Subhanallah. Allah punya cara untuk menghancurkan kerajaan Firaun dengan cara yang sangat halus. Dan Firaun sendiri nggak bisa apa? Mengelak karena ini istri yang nyuruh. Istrinya solehah beriman. Firaunnya kafir bahkan togut dia, ngaku Tuhan bahkan. Tapi istri beriman. Nah di zaman itu wallahu alam mungkin masih boleh untuk seorang perempuan beriman bersuamikan seorang yang kafir, atau memang istri nggak bisa lepas dari cengkeraman kerajaan Firaun. Tapi istri beriman dan Firaun sayang sama istrinya. Maka ketika istrinya bilang, ladynya bilang, jangan dibunuh, siapa tahu bisa kita pelihara atau gimana. Ya Firaun angkat tangan. Waduh, kalau istri saya gini, saya nggak berani. Ada pelajaran juga di sini jemaah. Biasanya preman yang bandel itu susis. Iya. Kelihatan garang di luar, tapi pas di rumah istrinya yang garang dia. Banyak. Ya mungkin diantaranya makanya jangan galak-galak kalau di luar. Ya siapa tahu di rumah itu malah susis. Tapi yang adem, yang kalem, yang diem itu apa? Jomblo. Ya. Gitu. Udah tenang dia sekarang, udah tenang, udah enggak kenal lagi, udah tenang dia. Nah, ya seperti itu. Nah, Nabi Musa alaihissalam mendakwai kaumnya. Tapi karena ini Firaun disuruh sama Allah nih. Ya, di surat An-Nazi'at disebut oleh Allah. Apa di surat An-Nazi'at kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Firaun. Dia udah melampaui batas. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah dakwahi Firaun. Aslinya tugas Nabi Musa mendakwahi siapa? Siapa yang harus didakwahi Nabi Musa pada asalnya? Kaumnya aja, yaitu Bani Israel. Tapi ini karena Firaun ini berbahaya dan berlebihan, maka Allah perintahkan Nabi Musa, innahu tagha. Idhab ila Firaun. Pergilah ke Firaun. Maka katakan halaka antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, yaitu mau didakwahin oleh Nabi Musa alaihissalam supaya dapat hidayah.
Ya tentu Firaun menolak. Ya. Firaun menolak. Ini menunjukkan bahwasanya semua nabi pada asalnya itu dakwahin kaumnya sendiri. Adapun kalau dakwahin pemimpin dari kaum lain atau gimana itu memang occasional aja, kontekstual aja yang disuruh oleh Allah. Nah, adapun Nabi Muhammad yang beliau dakwahin itu siapapun, bukan hanya orang Arab. Beliau mendakwahi orang Yahudi juga, beliau mendakwahi orang Nasrani juga. Dan ada apapun dari orang kafir musyrikin itu diawahi. Sampai sekarang pun ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu berupa apa? Kita perlu berdakwah untuk siapapun kalangan, walaupun dia Majusi, Buddha, ateis atau siapa manapun agama. Gitu. Itu perbedaan antara Nabi dulu dengan Nabi sekarang dan syariat dulu dengan syariat sekarang. Berarti syariat Nabi Muhammad SAW itu lebih universal, lebih universal. Oke, itu yang pertama. Kedua, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku ghanimah. Dihalalkan untukku ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Yaitu ketika berperang kan kalau menang kita bisa ngambil harta-harta yang masih tercokol di badan atau ya di pakaian orang-orang yang telah kita kalahkan. Atau kita langsung bisa ke kemah mereka dan perbekalan mereka kita ambil. Tapi emang gimana sih dulu konteksnya seperti itu? Gini loh, orang dulu ketika perang itu mereka membawa harta mereka. Itu, ngerti nggak maksudnya? Orang perang dulu zaman dulu itu membawa harta terbaik mereka. Buat apa? Memamerkan kehebatan mereka. Gitu, dulu kayak gitu. Yalah, orang masa perang bawa pakaian lusuh kemudian culun, enggak. Mereka bawa yang terbaik, pedang yang terbaik, kendaraan yang paling bagus. Terus mungkin di kemah-kemah mereka di situ perbekalan yang banyak. Kadang baju besi yang bagus banget. Baju besi untuk berperang ketika itu ada harganya, besar harganya. Nabi SAW aja itu pernah ngutang sama orang Yahudi dan yang digadain apa? Baju besi. Karena ada harganya. Lah sekarang kalau baju besi gimana? Baju besi dikiloin sekarang ya ada sih harganya sih. Ya. Tiba-tiba pemulung yang biasa jam 3 pagi dia berat aja bawaannya tuh, ya. Nah, dulu ada harganya, besar harganya tuh, ya. Jadi mereka memamerkan perhiasan itu dibawa ketika perang. Apalagi orang-orang yang cinta dunia. Wah, memamerkan semuanya gitu. Memamerkan apanya, ini cincinnya apa, banyak itu cincin. Wah, bawa apa. Itu nanti kalau kalah, udah dilucutin. Diambil sama yang menang. Itu namanya ghanimah. Ghanimah. Dahulu, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka ketika berperang dan mengalahkan musuh, kemudian setelah melawan musuh, mereka mengambil ghanimah itu, diapain? Dikumpulin. Di depan imam pemimpin perang mereka dikumpulin, semua harus ngumpulin. Enggak boleh ada yang nilep. Gitu. Enggak boleh ada yang nyimpen di kantongnya atau di mana, enggak boleh. Karena kalau ada yang nyimpen pasti ketahuan ternyata ada yang nyimpen. Karena apa? Karena dikumpulkan seperti itu untuk kemudian akan ada jilatan api dari langit nanti untuk membakar dan menghanguskan semua ghanimah atau harta rampasan perang yang ditumpuk ini. Nah, ketika udah ditunggu nih misalnya, udah semuanya udah kumpulin, udah kata pasukannya, udah menggunung gitu kan harta rampasan perangnya. Oke, ya udah, kemudian nabinya berdoa minta sama Allah, kemudian ternyata enggak kunjung datang itu jilatan apinya dari langit. Ini menunjukkan ada yang masih nyimpen ini gitu. Ayo siapa yang nyimpen? Nanti diperiksa satu-satu, ketahuan. Ya, langsung ditaruh lagi, ditaruhlah itu yang ditilep itu ditaruh di timbunan harta rampasan perang. Akhirnya kemudian dihanguskan oleh api yang dari langit. Gitu. Dulu kayak gitu. Sekarang nggak akan terjadi itu kayak gitu. Sejak syariat Nabi Muhammad SAW, ghanimah itu dihalalkan untuk
pemimpin dan pasukannya. Maka dikatakan di surat Al-Anfal, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Maka silahkan kalian makan apa yang telah kalian ghanimahkan, itu halal dan baik. Tapi semua ini ada bagiannya, diatur dalam syariat, gitu, diatur dalam syariat. Pokoknya semua yang ghanimah itu di store dulu ke pemimpin, nanti akan dibagi-bagi. Itu di syariat Nabi Muhammad SAW di peperangan syar'i. Adapun kalau peperangan yang bukan peperangan syar'i, maka itu tidak ada masukkan hal seperti ini, ghanimah enggak ada. Itu kembali ke imma peperangan syar'i di sini, yaitu murni politik, atau peperangan syar'i di sini bukan peperangan syar'i, yaitu peperangan jahiliyah yang dibangun di atas fanatisme belaka. Maka ini secara syariat tidak ada ghanimah yang halal. Oke. Kemudian berikutnya, ya itu yang kedua. Yang ketiga, wa ju'ilat lil ardu thayyibatan tahuran wa masjida. Dijadikan untuk syariatku bumi atau tanah itu baik, suci menyucikan, dan bisa menjadi tempat sujud. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu shalla haitsu kan. Maka siapapun orang yang tiba waktu salat buat dia dan dia perlu salat, maka dia silahkan salat dimanapun dia berada. Nah ini kalau di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, di nabi-nabi terdahulu, tidak ada tayamum, tidak ada syariat tayamum. Jadi syariat tayamum hanya ada di syariat Nabi SAW. Dan juga mungkin dulu untuk sholat itu hanya bisa di tempat-tempat tertentu. Adapun sekarang di syariat Nabi Muhammad, antum sholat di pinggir jalan tol pun sah. Walaupun di bukan rest area, pinggir jalan tol, antum minggir. Terus habis itu di atas rumput-rumput antum sholat duha misalnya, sah nggak? Sah nggak sholatnya? Sah. Mau sholat di situ boleh, cuman kan coba. Iya, nanti polisi datang ngapain? Sholat duha Pak, Bapak udah sholat duha belum? Wah gitu kan, polisi nantangin nih gitu kan, gitu. Jadi bisa. Tapi ada beberapa tempat yang dilarang untuk sholat padanya, seperti hammam, kamar mandi, karena tempat buka aurat dan tempat dibuang najis. Kemudian tempat-tempat sampah, tempat pembuangan sampah karena potensi najis. Kemudian kuburan, bisa karena potensi najis, bisa juga karena potensi syirik, ya. Begitu, itu kalau itu dilarang, ya, kalau itu dilarang. Tapi completely dimanapun antum mau sholat di trotoar, secara sah ya sah. Tapi ada beberapa tempat yang tetap sah, cuman nggak boleh sholat di situ. Tetap sah. Kalau di kamar mandi nggak sah karena kemungkinan ada najis. Di kuburan nggak sah karena kemungkinan ada potensi syirik. Tapi ada tempat-tempat antum sholatnya sah di situ, cuma nggak boleh. Contoh di masjid yang tanahnya tanah sengketa atau syubhat atau tanah rampasan, tanah yang tidak halal bagi pembangunnya, itu tanah orang lain tanpa ridho dibangun masjid, itu nggak boleh sholat di situ. Tapi kalau sholat tetap sah, ya. Kemudian sholat di tempat orang lalu lalang nggak boleh. Tapi kalau sholat di situ ya sah. Misal di kereta, antum sholat di antara gerbong, apa tuh? Ya kan? Kan antara gerbong di kereta tuh, sambungan gerbong tuh loh, yang apa ya itu tuh. Antum sholat di situ, subhanallah, Allahu Akbar. Petugas lewat, mau lewat antum giniin, ya, mau lewat, lah sih, gitu kan? Dilapor, akhirnya komandannya petugas datang, ya, Pak maaf Pak, nggak boleh sholat di sini Pak, antum isyarat, ya, antum qiyamul lail, ya, dan bacanya Al-Baqarah lama itu. Nah itu nggak boleh sholat di situ. Tapi kalau misalnya sholat ya sah aja, sah, karena nggak ada kemungkinan najis, nggak ada kemungkinan syirik, sah. Cuman antum dosa itu, karena ganggu orang, ya, dan menghalangi jalanannya orang, nggak boleh seperti itu. Oke, dan juga bumi itu tahur, tanah itu suci menyucikan, sehingga antum kalau misalnya tayamum itu bisa pakai tanah atau debu. Taib. Kemudian berikutnya,
Kalau di zaman dahulu, di sebelum Nabi Muhammad SAW itu gimana? Zaman dahulu, sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW, ya, mereka itu bersuci harus dengan air saja, nggak bisa bersuci dengan tanah, nggak bisa, ya. Dan mereka kalau misalnya wudu di syariat zaman dulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW itu mencuci tangannya dengan air yang sangat banyak. Dengan air yang sangat banyak. Juga mandi harus dengan air yang sangat banyak. Dulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun sekarang malah justru diperintahkan untuk taufir, yaitu irit dalam menggunakan air. Atau wudu jangan air disembur. Itu biasa om kayak gitu tuh. Oh banyak air. Ya. Gitu muka digituin. Terus gini doang. Udah kayak joget aja kayak gini. Kan? Kaki gini doang kayak lagi gocek. Nah, ini airnya enggak seperti itu. Airnya dikit aja, secukupnya aja. Maka ada istilah israf atau mubadzir pada saat wudu itu ada. Sampai ada ulama berkata, orang yang berlebihan kebanyakan makan air walaupun di sampingnya ada laut, dia kebanyakan pakai air buat wudu, maka dia orang yang mubadzir. Orang yang bilang gitu. Walaupun di sampingnya laut boleh pakai buat wudu boleh. Tapi saking banyaknya dia ambil buat wudu, maka orang yang mubadzir. Padahal airnya banyak banget laut itu. Gitu. Karena di sini dilihat dari apa? Bukan dilihat dari keterhabisan air atau kebanyakan air, bukan. Tapi dilihat dari treatment antum dalam beramal. Kalau Rasulullah SAW aja irit dalam berwudu, maka antum jangan kebanyakan air. Juga mandi itu jangan terlalu banyak. Ya oke lah, secara off segitu aja lah. Seember misalnya, seember segini misalnya. Ya, maka nggak baik orang yang ya nih mandi jebur. Semangat gitu karena masih banyak air, masih banyak. Kalau antum jadikan mandi itu ibadah, maka hal seperti mubadzir. Jangan. Enggak pantas. Karena kan ini kalau mandi ini ibadah seperti mandi junub. Atau mandi karena pengen ke masjid, pengen fresh, maka pilihlah jumlah air yang tidak begitu banyak, standar aja. Sebutuhnya aja. Begitu kalau itu ibadah. Adapun kalau itu bukan ibadah ya antum mau kayak gitu silakan. Ya seperti itu, teman-teman. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, kata Nabi SAW, wa nusirtu birru'bi baina yaday masirati syahr. Saya dimenangkan dengan apa? Dengan ar-ru'b, rasa takut. Yaitu rasa takut yang ada pada musuh. Rasa takut yang ada pada hati musuh karena mau berperang melawan Rasulullah SAW. Ini Allah berikan rasa takut pada hati mereka terhadap kewibawaan Rasulullah SAW. Ya. Kenapa begitu? Ya, pertama, ini pertolongan dari Allah. Kedua, orang-orang itu takut dengan lawan yang siap mati. Gitu. Orang takut dengan lawan yang siap mati. Siapapun kita khawatir dengan orang yang siap mati. Karena orang yang siap mati, dia nggak peduli mau gimana. Antum bunuh dia nggak masalah. Gitu loh. Yang ada antum yang takut mati itu yang susah. Ya enggak? Anak-anak kiaskan begini, dan ini kiasannya sebenarnya tidak tepat, cuman untuk mendekatkan saja. Kalau antum ke hutan atau lewat jalanan gelap, mana yang lebih pantas antum takuti? Jin atau binatang buas? Lebih pantas, bukan yang antum takuti beneran ya, lebih pantas. Binatang buas atau jin? Kenapa binatang buas? Gak punya akal. Enggak. Dia gak mikir. Mau gigit antum kayak gimana, dia gak mikir. Antum bawa pentungan pun dia gak mikir. Antum bacain ayat juga nggak bakal mikir. Ada misalnya ternyata ini anjing liar gitu. Antum ruqyah kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim, nggak bakal dia lari. Dia nggak tahu apa-apa. Bahkan dia siap mati. Dia. Ya yang penting gigit antum itu tujuannya. Ada.
gonggongin terus gigit tanpa akal. Tapi kalau jin ketemu antum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nyesel dia jinnya. Waduh, ketemu yang soleh lagi gitu kan, ketemu yang bisa baca Al-Quran. Pergi nggak kira-kira jinnya? Pergi. Bakal datang nggak emang jinnya kemudian misalnya mak lampir, jin mak lampir atau kunti atau wewe atau apa datang ke, atau apa yang jenglot, bukan yang jeruan doang itu, jenglot, kuyang ya, bukan jenglot, beda, kuyang ya. Coba datengin antum misalnya, atau datengin, astagfirullahaladzim, udah kurus, nampak lagi, anak bakar ya misal gitu, anak bacain loh ayat Al-Quran, bacain aja kata dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, berefek pada dia, berefek. Gak bakal jin itu kemudian bakal ketika dibaca kemudian dia bakal nyerang, kemudian gigit tangan kita atau gigit leher kita kayak vampir atau apa gitu, gak bakal. Tapi kok binatang buas, malah itu yang lebih kita ketakutin, wajar. Karena binatang buas ini nyerangnya betul-betul nyerang. Ketemu ular misalnya, kobra, king kobra misalnya, antum mau punya RX King atau apa, nggak peduli kobra itu, dia tetap aja gigit antum, dan antum mati insya Allah habis itu. Ya sebelum mati baca la ilaha illallah dulu sebelumnya. Dia mikir nggak antum bacain ruqyah? Pergi nggak? Kalau nggak saya bacain ayat kursi loh. Nggak bakal ini dia. Kecuali kalau misalnya itu di rumah ya, karena ada hadisnya lain. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau kita punya musuh, yang musuh ini betul-betul siap untuk bertarung dan rela mati segera, itu, dan kita sebenarnya memusuhi dia dan memerangi kita karena ingin mempertahankan diri kita, justru tekanannya di kita. Karena beban di kita adalah gimana caranya supaya kita tetap hidup. Adapun mereka, gimana caranya supaya tetap ikhlas lillahi ta'ala, gimana caranya supaya mati syahid. Susah itu. Di jalanan antum lewat, ya, antum ketemu sama orang waras tapi jahat, ketemu sama orang gila, mana yang lebih dredeg coba? Orang waras ini jahat, dia penipu gitu, senyumnya manipulatif. Ada satu orang gila, nggak pakai cawat, nggak pakai baju, nggak pakai apa. Antum lebih deketin yang mana? Ya nggak dua-duanya, cuman lebih takut sama yang mana? Orang gila lah. Ini bukan menyamakan orang gila dengan mujahid ya, bukan. Tapi orang gila ini nggak punya pikiran lagi. Lu mau ngapain terserah. Dia mau menyerang, terserah dia. Lah itu yang kita sulit. Artinya orang yang nggak punya niatan apa-apa selain kepada Allah itu ditakuti. Kata sebagian dari ulama, di antara Syekh Muqbil, ana udah pernah ngomong di sini. Kata Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, barang siapa yang bertauhid, takut sama Allah, maka dia tidak akan takut sama siapapun. Bahkan orang-orang lah yang segan sama dia kalau dia bertauhid takut sama Allah. Antum kalau bertauhid takut sama Allah saja, orang bakal segan sama antum. Tapi janganlah antum takut sama Allah supaya disegenin orang, jangan. Karena biarkan itu natural aja. Adapun kalau antum tidak takut sama Allah, maka antumlah yang akan takut sama orang-orang. Bahkan antum akan takut dengan bayangan antum sendiri, karena berani sama Allah. Begitu. Oke. Jadi orang-orang ini mereka takut sama Rasulullah SAW kan, dan para sahabatnya juga, dan takut pada para sahabat karena mereka ini orang-orang yang siap mati lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima, wa u'titus syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Di akhir zaman nanti Rasulullah SAW diberikan mandat untuk memberikan syafaat pada beberapa pihak yang pantas diberikan syafaat. Jadi begitu. Adapun nabi-nabi sebelumnya, di sini Rasulullah SAW punya syafaat khusus yang namanya syafaat uzma, yaitu rekomendasi Rasulullah SAW kepada Allah untuk segera dimulai perhitungan amal, karena orang-orang seluruhnya mereka pada ada di padang mahsyar atau di Araf, di padang mahsyar, yang mereka itu menunggu
hari diperlihatkannya amal. Jadi Rasulullah SAW kemudian sholat, kemudian sujud dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disegerakan untuk perhitungan amal. Itu syafaat uzma namanya. Taib, ada dua hadis terakhir yang kita hanya baca isi dan terjemahnya saja. Ini kaitannya dengan tegaknya hujah adanya dakwah Rasulullah SAW. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a bi min ummati aw yahudiyyun aw nasraniyun thumma lam yu'min bi dakhalan nar." Siapa yang mendengar tentang aku, Nabi Muhammad, dari umatku ini, atau dari kalangan Yahudi mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, atau kalangan Nasrani mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan masuk neraka. Ini jelas statement dari Nabi SAW dalam hadis sahih. Dan ini melawan kalangan liberal atau pluralis, yang mereka itu bilang bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani boleh-boleh saja mungkin masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Enggak mungkin. Orang yang mati dalam keadaan beragama Yahudi atau Nasrani enggak mungkin masuk surga, enggak mungkin. Karena sudah ada statement langsung dari Nabi SAW. Enggak beriman kepada Rasulullah, masih tetap di keyahudiannya atau Nasraninya, apalagi Majusi atau lainnya, maka dakhalan nar, masuk neraka nanti. Udah, simple. Maka enggak ada kemudian jangan kayak gitu, kita harus toleran. Toleran itu ada bab tersendiri. Tapi akidah ini harus dijaga. Hati-hati. Hati-hati dengan dekat-dekat dengan orang kafir. Apalagi punya sahabat orang kafir, bermesra-mesraan sama orang kafir, berdekatan sama mereka, dapat bantuan dari mereka, hati-hati. Ya. Karena ketika hati kita itu udah familiar dengan mereka, kemudian merasa mereka itu baik gitu kan. Itu bahaya tuh. Oke, memang banyak dari mereka akhlaknya baik, tapi hati-hati dengan itu. Karena takutnya menjadi syubhat buat kalbu kita, karena manusia itu mudah digoda dengan kebaikan orang lain. Ya. Sampai ada seorang penuntut ilmu, mungkin hampir level mungkin hampir level ustadz lah. Atau mungkin ustadz mungkin. Itu suatu ketika kecelakaan. Kemudian dapat bantuan dari seorang wanita yang dia wanita kafir tapi baik. Dibantulah si dai atau penuntut ilmu yang kecelakaan ini, dibantu, dikasih dana. Akhirnya terenyuh dia dan mulai jatuh cinta ke perempuan tersebut. Akhirnya mereka menjalin cinta dan kemudian akhirnya mau menikah. Tapi syaratnya kalau menikah harus apa? Murtad dulu dari Islam. Akhirnya murtad. Padahal tadi dia punya agama yang kuat. Tapi karena faktor dibaikin dan terenyuh dengan kebaikan orang, tunduk. Dan memang namanya berbuat baik itu bisa menundukkan hati orang. Maka hati-hati. Ya, gitu. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyan wala nasraniyyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah, tidaklah ada seorang dari umat ini atau dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani mendengar tentang aku kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada kerasulanku, maka pasti dia akan termasuk golongan penghuni neraka, gitu. Jadi nggak ada toleran dalam masalah ini. Masuk Islam atau enggak? Kalau enggak ya udah mati dalam keadaan kufur, masuk neraka, udah selesai. Kalau masuk Islam maka harus mengikuti syariat yang benar. Ya jangan cuma ngomongin masuk Islam, tapi ternyata enggak. Masuk Islam tapi nggak mau sholat. Masuk Islam tapi anti Islam. Masuk Islam tapi benci sama semua orang-orang Islam. Masuk Islam tapi masih pakai ritual-ritual di agama lamanya. Ya, ini ngapain kayak gini gitu. Gitu. Masuk Islam tapi membleding antara Islam dengan kejawen misalnya. Ngapain coba? Ya kan? Ini mendistorsi dan merusak malah jadinya. Baik, untuk materi kita cukup sampai situ insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan, tafadhol. Ada pertanyaan? Ya.
Para siapa? Pejabat. Punya salam yang banyak banget seperti salam. Nggak boleh, itu haram. Itu salam dengan 5 salam nggak haram. Oh, itu sebenarnya tidak boleh ya Ustaz? Nggak boleh, bahkan itu kalau memang itu mereka orang awam. Mereka orang awam, jadi harus diedukasi itu para pejabat itu. Atau bukan hanya pejabat, siapapun, beberapa di kantor-kantor juga kayak gitu. Orang-orang awam itu nggak ngerti agama. Jadinya mereka diberi uzur, tidak dikafirkan atau apa enggak. Itu tetap haram, kayak gitu haram. Dan sebagian dari salam itu mengandung kekufuran, maka nggak boleh. Ya, jadi karena ini orang-orang awam, jahil, nggak ngerti, tahunya itu toleransi dan mungkin maksud mereka baik untuk merangkul semua agama, tapi ini haram. Ya, ini haram, nggak boleh lakukan dan nggak boleh dicontoh. Ini baik pejabat atau siapapun, nggak harus pejabat, siapapun, baik awam. Lah kalau pejabat mungkin ada kepentingan, caper sama investor kafir. Kalau kita yang awam nggak ada urusan kayak gitu juga, ini lebih bahlul lagi ini. Emang kita nyari ridho siapa? Ya, shalom, swastika dan seterusnya apa-apa. Enggak usah. Assalamualaikum. Itu wibawa, coba gitu. Antum masuk Indomaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wibawanya kan? Apa ya? Pakai makhraj yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Habib Yaman nih, gitu kata orang gitu. Ya. Tapi coba Assalamualaikum, salam sejahtera, salam swastika dan ngapain komat kamit kata teman-teman. Coba ngapain coba? Apa kepentingannya? Ya. Itu dalam Islam itu bukan toleransi. Itu dalam Islam namanya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir itu haram. Enggak boleh. Terserah mau pejabat atau bukan. Ini berlaku untuk siapapun dari manusia. Begitu. Ada lagi? Hah? Ya. Ini Ustaz, terkait tadi yang Yahudi, kenapa bangsa Yahudi itu masih apa namanya? Masih ingkar apa? gitu, Pak. Masih apa? Ingkar. Oh. Padahal tadi kan kalau Ustaz bilang apa namanya? Percaya bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Bukan percaya, tahu. Tahu. Nah, itu gimana, Ustaz? Mereka ingkar ada beberapa hal. Satu, karena kesombongan mereka. Satu. Dua, karena fanatisme ras yang ada pada mereka. Tiga, karena hasadnya mereka. Itu. Ya, itu. Sebentar. Sekarang tanggal berapa sekarang, Iwan? 10 ya. Oke. Tiga itu, anak ulangi. Pertama, sombong. Menolak kebenaran itu completely sombong pasti. Orang menolak kebenaran yang sudah jelas, ya jelas dia tahu, itu pasti sombong. Itu satu, karena kesombongan. Ya. Kesombongan ini disebabkan dua. Yang kedua yaitu apa? Fanatisme ras. Jadi rasis, orang Yahudi itu rasis. Bukti saking rasisnya mereka, ini lebih rasis lagi daripada orang barat bilang orang hitam negro, niga dan sebagainya. Ini lebih rasis lagi orang Yahudi. Di mana rasisnya, Pak? Menganggap semua selain golongan mereka, menganggap semua selain ras mereka itu ghaim namanya. Ghaim itu hama. Antum tuh dianggap hama. Ya. Makanya mereka tuh sangat menghinakan orang di luar mereka. Ya. Dan bukti juga rasisnya mereka adalah kalau ada orang non Bani Israel, bukan orang mereka, itu masuk agama Yahudi, mereka nggak mau, nggak usah lu masuk agama kita, karena lu bukan orang kita. Bedakan dengan Islam, mau dari suku apa masuk Islam, brother. Tapi mereka enggak, mereka itu agama ras, enggak muka Jawa, agama Yahudi, ya bahlul, mereka nggak bakal ini. Muka perindavan India tapi agama Yahudi, enggak bakal mereka anggap. Enggak bakal. Ya. Jadi agama rasis banget mereka itu. Ya. Terus yang ketiga, saking rasisnya, mereka tuh hasad sama orang Arab. Dari zaman ada yang Nabi SAW, karena mereka itu sejak lama menunggu adanya Nabi terakhir. Jadi mereka tuh
Yahudi itu bangsa yang paling suka nungguin. Nunggu nabi terakhir yang dikabarkan dalam Taurat itu ada di daerah yang banyak kebun kurma. Makanya mereka eksodus dari Palestina, dari Syam, mereka eksodus banyak ke daerah Madinah dan Khaybar. Nggak ke Mekah. Mekah itu nggak ada pertanian. Mekah itu peternakan rata-rata. Nah, Madinah ini pertanian. Banyak pohon kurma di Madinah, banyak pohon kurma di Khaybar, kebun kurma banyak. Itu sudah dicantumkan dalam Taurat. Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah akan memenangkan umat itu ada di daerah yang banyak kebun kurmanya. Maka mereka pun pada pindah ke Madinah dan Khaybar. Makanya banyak ketika di zaman Nabi banyak Yahudi Madinah dan Yahudi Khaybar. Karena nunggu lahirnya Nabi terakhir yang akan menjadi pemimpin bangsa manusia, humankind. Tapi mereka tuh pengennya dunia. Artinya kalau kita punya Nabi ini ya, Nabi terakhir, kita akan nguasain dunia. Ya pikirannya dunia. Ternyata yang Allah janjikan itu bukan dari rahim Bani Israel, tapi dari rahim siapa? Orang Arab yang selama ini mereka anggap bodoh. Karena mereka itu paham literasi kan dulu. Literasi bukan terasi, belacan bukan. Literasi. Literasi apa? Bisa baca, bisa nulis. Sementara orang-orang Arab di tanah Arab rata-rata ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya bagi mereka ini orang bahlul semua. Udah nyembahnya patung, bahlul lagi. Dulu kayak gitu bagi mereka. Sedangkan mereka punya literatur, punya kitab, bisa baca, bisa nulis, educated, dan mereka yang nyembah sebenarnya nyembah Allah harusnya. Ini malah nyembah patung, bodoh amat gitu. Ternyata kemudian malah justru dari perutnya orang-orang Arab lah lahir Nabi terakhir. Mereka itu tahu banget ini benar sih Muhammad, ini benar, ini Nabi terakhir. Tapi kok dari orang Arab, nggak dari ras kami. Maka kesel banget mereka. Penungguan selama ini tahu-tahu justru dari orang yang selama ini mereka rendahin. Maka mereka pun sampai sekarang itu hasad sama orang-orang Arab. Gitu. Seperti itu sejarahnya. Makanya mereka nggak mau. Nah itulah orang sombong itu. Kadang orang sombong berliput dengan hasad dan mengakui sebenarnya orang yang lain itu punya fadilah lebih dari dia. Makanya dia ninggirin diri. Kenapa Israel sekarang kok tekak banget? Sombong. Padahal lemah orang ini lemah. Sebagian orang yang sombong dan lemah, hasad itu banyak tingkah. Nanti pada waktunya tiba-tiba mereka akan hancur pada waktunya insyaallah ya begitu. Oke, kita cukup sampai sini. Ini ada 2 hadiah buat antum, pas banget 2 pertanyaan. Ya, ada parfum. 1 buat antum, 1 buat antum. Nanti pilih aja mana, betul. Ya. Ya, terserah mau dicium dulu parfumnya atau mau dicium dulu orangnya, terserah. Ya, afwan. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.